Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kelas 8 rahimani wa rahimakumullah. Masuk ke surat yang selanjutnya, alhamdulillah. Di surat sedikit demi sedikit hampir menyelesaikan buku ini. Tafsir surat Al-Ma'arij ayat 1 sampai ayat 7. Tafsir di surat di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang meminta azab. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan di ayat yang lain, sebagian kaum musyrikin meminta kepada Allah agar menurunkan azab kepada mereka. Konyol ini. Karena apa? Karena mereka nggak percaya Allah itu ada, atau karena mereka nggak percaya Al-Quran itu benar, atau mereka nggak percaya tentang apa yang dibawa oleh Nabi sebelum Muhammad SAW, sebelum ada umat-umat terdahulu. Mereka memintakan kepada Nabi tersebut untuk mendatangkan azab jika engkau adalah seorang yang benar. Jika engkau adalah seorang nabi yang benar, maka panggilkan azab, segerakanlah azab kepada mereka, kemudian kepada kami orang-orang yang mendustakan, maka turunlah azab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat Al-Anfal ayat 32, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idh qala Allahumma in kana hadha huwal haqq, ya Allah, seandainya Al-Quran ini benar, al-haq min indik, dari sisimu ya Allah, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, hujanilah kami dengan batu dari langit, awi'tina bi'adzabin alim. Masya Allah, subhanallah, orang-orang yang menantang Allah Subhanahu wa ta'ala segera menyegerakan azab. Dan sebagian dari mereka mengatakan, wa qalu rabbana ajil lana qitana qabla yaumil hisab, cepatkanlah hisab kami, peruntukkan di sebelum hari kiamat, sekarang saja. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keadaan mereka dalam surat ini dengan menjelaskan bahwa azab pasti terjadi dan tidak bisa disangkal. Mau cepat atau lambat itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Seorang telah meminta kedatangan azab. Il kafirina laisa lahu dafi'. Orang-orang kafir yang mereka tidak bisa menolak apa yang telah mereka minta, yaitu mereka tidak akan bisa menolak azab itu jika itu datang. Minallahi dzil ma'arij, dari sisi Allah yang mempunyai tempat-tempat naik para malaikat, di mana malaikat naik membawa catatan-catatan amal. Ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana fasbiru sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Tempat naik ta'arujul malaikah warruh, ruh di sini adalah malaikat Jibril. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Rabb-nya dalam sehari, fi yaumin kana, di sehari yang dimana ukurannya yaitu miqdaruhu, ukurannya 50 alfasana, 50.000 tahun. Satu hari di akhirat 50.000 tahun. Kita langsung ke penjelasan tafsirnya aja ya. Lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Tidak ada, tadi sudah, tidak ada yang menghalangi, yang mampu menghalangi orang-orang kafir itu dari azab Allah jika Allah menghendaki menurunkan azab. Tanpa mereka minta pun, jika Allah menghendaki, Allah bisa saja menurunkan azab, baik segera maupun nanti, terserah Allah. Ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfan sanah. Naam, Allah Subhanahu wa taala tempat malaikat Jibril dan para malaikat naik membawa berita-berita, membawa catatan-catatan amal, membawa amalan-amalan orang yang mukmin maupun orang-orang kafir, semuanya tercatat. Naam, yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana, sehari hitungan di akhirat sama dengan
50 hari, 50 tahun, 50.000 tahun penghitungan di dunia. Fasbir sabron jamila, maka bersabarlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kesabaran yang jamil, yang benar-benar sabar. Atas apa? Atas olok-olok mereka, yang mereka mendustakan engkau, yang mereka tidak percaya dengan apa yang engkau bawa, yaitu Al-Quran. Dan mereka mengatakan kalau engkau benar-benar Nabi dan Al-Quran ini dari sisi Rasulullah, dari sisi Allah, maka mintakanlah azab kepada Allah atas mereka, atas kami. Timpakan batu kepada kami jika engkau itu benar. Seorang seperti itu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk mengazab mereka segera maupun nanti. Dan hal seperti itu tentu saja sangat menyakiti hati Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW diperintahkan untuk fasbir sabaron jamila, bersabar dengan kesabaran yang jamil, yang kesabaran yang Masya Allah, yang benar-benar sabar. Permintaan mereka untuk segera mendapatkan azab, olok-olok mereka itu sebenarnya cuma olok-olok dari mereka. Mereka hanya ingin mengolok-olok Rasulullah SAW. Nah, dan mengadulah kesabaran itu, dan mengadulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini di ayat yang lain pada saat Nabi Muhammad SAW diutus awal pertama kali mendakwahkan Islam ini dengan dakwah siri, dengan dakwah sembunyi-sembunyi. Pertama kali ayat yang turun adalah surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir, sampai ayat wali rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu hendaknya engkau bersabar, hendaknya engkau berkeluh kesah, hendaknya engkau mengadu. Nah, di situ ada isyarat bahwasanya orang-orang pasti akan mengganggumu. Kelak apabila engkau menyebarkan dakwah ini, orang-orang pasti akan mengganggumu dan engkau valir, dan kepada Rabbmu lah satu-satunya engkau bisa mengadu. Bersabar atas tingkah laku mereka, engkau adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sungguhnya orang-orang kafir menganggap mustahil azab tersebut dan memandangnya tidak akan terjadi, masih jauh. Sedangkan kami memandang hal tersebut, azab tersebut sangatlah amat dekat. Faedah dan kesimpulan. Yang pertama, jahilnya kaum musyrikin dan kekolotan mereka, sehingga mereka bukan meminta rahmat tapi malah minta azab. Yang kedua, tidak ada sikap yang baik untuk menghadapi perilaku dan pemikiran yang menyimpang dari orang-orang kafir kecuali sabar. Sabar yang jamil, sabar yang benar-benar sabar. Maka seorang muslim hendaknya bersabar atas gangguan seorang kafir, gangguan dalam perkataan maupun perbuatan, gangguan yang berupa apapun gangguan tersebut, maka dia bersabar. Apabila dia tidak mampu untuk melawan, apabila dia melawan malah timbul kemudaratan yang lebih besar, maka dia cukup bersabar. Nah, yang ketiga, sesungguhnya azab itu pasti akan terjadi dan tidak akan disangkal, tidak bisa disangkal meskipun orang-orang kafir tidak meyakininya. Azab itu pasti datang, tidak usah tapi terserah Allah kapan datangnya. Dan semoga kita juga bukan orang yang tertimpa azab. Nah, karena apabila azab itu akan datang, tidak ada seorang pun yang bisa melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Virus mamanya kayak gini, virus apabila dia datang termasuk itu dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kafir maupun yang muslim semuanya kena. Maka naudzubillahi min dzalik, kita diserang oleh azab, tertimpa azab. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak terkena azab. Karena apabila azab itu datang, orang kafir dan orang muslim semuanya kena. Nah, maka kita
satu-satunya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mohon kepadanya zikir pagi dan petang agar diberi kesehatan, kemudian diberi perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan menyebut namamu ya Allah, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi, tidak ada yang bisa memberikan mudaratan kepadaku di bumi maupun di langit, dan engkau adalah Samiul Alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Barang siapa membaca itu di waktu pagi, maka Allah melindunginya dari segala gangguan dari langit maupun dari bumi sampai waktu petang. Barang siapa membaca tersebut dalam waktu petang, maka Allah akan lindungi dia sampai waktu pagi. Kemudian ada doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ketika seorang singgah di tempat lain selain rumahnya, singgah di suatu tempat, maka doa inilah jangan sampai lupa. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali ketika dia singgah di suatu tempat, maka dia akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggalkan tempat itu. Nah, aku qouli hada subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.